wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Raisa Sagira Adrina dengan NIM 0101242105. Saya merupakan mahasiswi semester 4 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan saya adalah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Video ini memenuhi mata kuliah Sejarah Dakwah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nasrila MG, MA. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat menelusuri kembali sejarah dakwah Islam yang agung. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama dalam menyampaikan risalah Islam. Dalam video ini, saya akan membahas strategi dakwah Rasulullah SAW dalam perspektif sejarah yang meliputi fase dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah terang-terangan, serta nilai-nilai dakwah yang relevan hingga saat ini. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau yang disebut Syria. Fase awal dakwah Rasulullah SAW dikenal dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau Syria yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Pada fase ini, Rasulullah SAW memfokuskan dakwah kepada orang-orang terdekat seperti Khadijah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Strategi ini menunjukkan bahwa dakwah dimulai dari lingkungan terdekat sebagai fondasi awal penyebaran Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir asyratakal aqrabin. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa pendekatan dakwah harus mempertimbangkan kondisi sosial dan dimulai dari lingkup yang paling memungkinkan. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan atau yang disebut jariyah. Setelah turunnya perintah Allah, Rasulullah SAW memasuki fase dakwah terang-terangan atau jariyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tumaru wa'arid anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Pada fase ini, dakwah menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan keras dari kaum Quraisy, intimidasi, hingga kekerasan fisik. Namun demikian, Rasulullah SAW tetap menunjukkan akhlak yang mulia, kesabaran, dan kelembutan dalam berdakwah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan dengan segala urusan. Haji Hurairah, Bukhari, dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa metode dakwah tidak hanya berorientasi pada penyampaian, tetapi juga pada pendekatan yang humanis dan penuh hikmah. Yang ketiga, nilai-nilai strategi dakwah. Dari perjalanan sejarah dakwah Rasulullah SAW terdapat beberapa nilai strategi yang dapat diambil. Yang pertama, tahapan dalam berdakwah atau tadarruj. Dakwah dilakukan secara bertahap sesuai kondisi masyarakat. Yang kedua, kesabaran dan keteguhan atau yang disebut istiqomah. Rasulullah SAW tetap konsisten meskipun menghadapi tekanan yang berat. Yang ketiga, pendekatan yang bijak dan lembut atau disebut hikmah. Dakwah dilakukan dengan cara yang tidak menyakiti tetapi mengajak dengan kebaikan. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran surah yang berbunyi, A'udzubillahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Penutup atau sebagai pesan dakwah. Nah, sebagai penutup teman-teman, dapat disimpulkan bahwa strategi dakwah Rasulullah SAW tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga sangat aplikatif dalam kehidupan modern. Pesan dakwah yang bisa kita ambil adalah sebagai generasi muda nih di saat ini, kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan dakwah dengan cara yang bijak, santun, dan sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk melalui media sosial. Karena sejatinya dakwah bukan hanya tugas ulama, tetapi kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sekian dari video saya, mohon maaf ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.